Hai teman-teman, kenalin aku Nazla Putri Akrima. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang fungsi logika. Ya mungkin ada yang belum tahu fungsi logika itu apa. Fungsi logika merupakan rumus yang digunakan pada Excel untuk mendeteksi atau melihat apakah data itu valid, benar atau salahnya dengan mudah. Dan di sini aku menggunakan hanya membahas 4 fungsi logika saja. Yang pertama itu ada not, yang kedua ada and, yang ketiga ada or, dan yang keempat ada if. Nah, rumus ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, untuk fungsi logika sendiri dia menggunakan statement benar atau salah atau true or false dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini fungsi logika menggunakan angka binar, yaitu hanya menggunakan angka 1 dan angka 0 saja. Jadi untuk angka 2, 3 dan seterusnya tidak digunakan ya teman-teman. Nah, di sini angka 1 itu bernilai benar dan angka 0 itu bernilai salah. Nah, langsung aja kita ke Excel-nya ya teman-teman. Kita langsung buka new filenya. Nah, di sini aku buat dulu sheet-nya teman-teman biar tidak bingung ya. Ini kita buat fungsi logika. Di sini kita buat judul atau header-nya fungsi logika juga. Nah, di sini untuk header-nya sendiri kita gedein aja ya biar nampak dan jelas apa yang saya pelajari gitu. Biar tidak lupa. Karena mungkin banyak ya, kita warnain biar bagus aja. Nah, yang pertama langsung aja kita ke fungsi logika not. Nah, maksudnya apa sih fungsi logika not gitu kan? Fungsi logika not merupakan kebalikan dari suatu statement atau bisa disebut dengan negasi. Nah, maksudnya gimana sih kebalikan dari suatu statement? Nah, kita buat aja langsung di sini kondisinya. Yang pertama itu ada kondisi yang 1 dan kondisi 0. Ingat ya, untuk fungsi logika sendiri dia menggunakan angka binar. Nah, di sini kita buat not karena kita menggunakan fungsi logika not. Nah, langsung aja kita buat sama dengan not. Ingat ya, 1 ini nilainya benar dan 0 nilainya salah. Kita masukkan angka 1, kita tutup kurungnya, kita enter. Nah, kenapa dia false? Karena 1 bernilai benar dan dimasukkan ke not akan bernilai salah karena merupakan kebalikan dari suatu statement tadi. Nah, apa yang terjadi ketika yang salah kita masukkan ke not? Coba kita lihat ya kebalikannya. Nah, dia akan benar teman-teman karena dia merupakan kebalikan dari suatu statement tadi. Kondisi di mana dia berbalik. Oke, di sini kita kasih tabel ya. Kita kasih warna juga biar bagus aja, biar rapi gitu kan, biar kalian nggak bingung juga. Nah, yang kedua itu lanjut kita fungsi logika n. Nah, maksudnya fungsi logika n itu apa sih gitu kan? Fungsi logika n ini menggunakan dua statement atau lebih dari hasil eksekusi untuk mencari benar atau salah dari suatu statement ini, atau yang bisa disebut dengan konjungsi. Maksudnya apa? Di sini konsepnya itu perkalian ya teman-teman. Kita langsung aja buat statementnya. Yang pertama itu umur Joko. Yang kedua umur Dono lah ya. Kita terserah mau buat siapa namanya gitu kan. Di sini misalkan umur Joko itu 19, umur Dono itu
20. Nah, ini kita gedein dikit. Gedein biar tidak bingung. Rosidono. Nah, kita center. Kita merge juga biar gak berantakan gitu. Langsung aja kita buat di sini kondisinya. Kondisi yang pertama dan kondisi yang kondisi kedua. Sini kita buat benar nilainya 1, salah nilainya 0 ya. Benar, salah. Benar. Sini salah. Sini salah dan salah. Kita buat di sini karena dia ininya n, jadi kita buat n. Nah, di sini kita langsung aja buat rumusnya sama dengan n. Buka kurungnya. Kita masukkan di sini, dia minta benar dan benar. Jadi kita bikin benar dan benar dulu. 19 lebih kecil daripada 20. Karena kondisinya ada 2 ya teman-teman. Jadi kita untuk memisahkan kondisi 1 dengan kondisi 2, kita bisa menggunakan titik koma atau koma sesuai dari yang ada pada komputer ataupun laptop kalian di sini ya. Kita buat di sini karena ini titik koma, jadi kita buat titik koma. Di sini kita buat 20 lebih besar daripada 19. Kita tutup kurungnya, langsung enter. Di sini true. Sama dengan n. 20 dimintanya salah dan benar ya. Lebih besar daripada 19. Titik koma, kita pisah lagi. 19 sama dengan 20. Oke, kita langsung tutup dan ini false. Selanjutnya sama dengan dia mintanya salah dan benar, berarti 19 lebih besar daripada 20. Titik koma lagi, 20 lebih besar daripada 19. Oke, kita kurung. Oke, sama dengan n. Selanjutnya ya, dia mintanya salah-salah, berarti 19 sama dengan 20 serta 20 lebih kecil daripada 19. Oke, false. Nah, kenapa sih kok ada false, ada true, maksudnya apa gitu kan? Kalau kalian nanya, kembali lagi yang seperti yang aku bilang tadi, dia kan logikanya dia perkalian. Jadi jika benar dikali benar akan benar, benar dikali salah salah, salah dikali benar tetap salah, dan salah dikali salah akan menjadi salah. Itu ya guys teman-teman, kalau misalkan bingung statement dan kondisinya gitu kan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi logika OR. Ketiga kita OR. Nah, OR ini maksudnya apa sih? Gitu kan. OR ini hampir sama dengan N. Itu menggunakan dua statement atau lebih untuk dari hasil eksekusi untuk mencari benar atau salah, atau bisa disebut dengan disjungsi yang artinya konsepnya itu penjumlahan. Kita langsung aja, karena statement tadi kita dapat, kita salin aja nggak apa-apa, sama kok teman-teman, cuma sedikit berbeda saja. Sini kita buat pun belum di ini ya. Nah,
di sini kita buat aja statement. Karena di sini n, jadi kita kan kita fungsi logika OR. Jadi ini tinggal di delete aja. Nah, di sini kita buat, kita ubah menjadi OR. Nah, di sini langsung aja sama dengan OR. Buka kurungnya. 19 mintanya kebenaran dan kebenaran. Lebih kecil daripada 20. Kondisi kedua, 20 lebih besar daripada si 19. Sama dengan oke. Sama dengan lagi OR lebih 19 mintanya kebenaran lebih kecil daripada 20. Kondisi kedua yaitu 20 diminta salah lebih kecil daripada si 19. Oke, langsung kita enter. Terus. Nah, sama dengan OR minta salah dan benar. 19 sama dengan 20 titik koma 20 lebih besar daripada si 19. Langsung saja enter. Nah, ini kesalahan dan kesalahan. Jadi sama dengan OR 19 sama dengan 20 titik koma 20 sama dengan 19. Boleh ya teman-teman. Nah, false. Kenapa sih? Kan dia sama statementnya, sama kondisinya, kok dia beda ya di and dan or-nya. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalkan kondisi and tadi itu perkalian, maka or ini penjumlahan. Jadi misalkan 1 ditambah 1 ya 1 true, benar ditambah salah ya tetap benar, salah ditambah benar tetap benar, dan salah ditambah salah akan salah. Ya teman-teman, secara logikanya. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu fungsi logika if. Nah, maksudnya apa sih fungsi logika if ini gitu kan? Jika gitu ya. Merupakan fungsi logika yang merupakan hasil dari sebuah keputusan atau yang disebut dengan implikasi. Maksudnya apa sih dari sebuah keputusan, hasil dari sebuah keputusan? Nah, ini hasil dari sebuah keputusan, yaitu misalkan kamu nilainya KKM-nya 75. Nah, kita buat di sini KKM-nya 75, nilai kamu 90. Kita cek tuntas atau enggak keputusannya gitu. Nah, kita langsung aja buat contohnya di sini nomor, sini namanya, nama siswanya, nilai serta statusnya, status ketuntasannya serta ranking. Sini kita buat dulu nomornya. Kita buat pakai rumus sama dengan, biar tidak satu-satu ya, row dikurang row lagi, buka kurung, kita masukkan yang ini di atas angka 1, kita kunci dengan Fn F4. Sorry. Oke, sekali aja ya teman-teman. Sama. Nah, kalau kita tarik ke bawah, dia akan otomatis terisi ya. Aku buat 5 aja contohnya di sini. Nah, di sini namanya misalkan Joko, Budi, Lili, Siti, Udin gitu kan. Nah, di sini kita buat nilainya 70, sini 90, sini 100. Di sini bagus tuh 90, 100, 70, 75, 10 gitu kan. Si Udin ini remet ya. Terus di sini kita buat langsung sama dengan, kita rumusnya sama dengan, kita masukkan yang ini 90 lebih besar sama dengan dari 75. Sini buat titik koma, petik tuntas, petik lagi, titik koma lagi, kita buat petik remedial, petik. Oke. Sini KKM-nya 75, makanya aku buat 75. Jadi jika misalkan dia lebih besar dari 75, dia tuntas. Jika dia lebih kecil dari 75, dia remedial. Tuh, oke? Langsung saja kita enter. Sorry. Oh,
sorry, ini rank ininya belum. If ya, if buka kurung, sorry teman-teman, kurang fokus. Buka kurung, tutup kurung di sininya. Nah, oke, tuntas. 90 dia tuntas ya teman-teman. Kita coba lihat ke bawah, apakah 75 dan 10 atau 70 ini tuntas. Nah, 70 dan 10 ini tidak tuntas atau remedial ya teman-teman, karena kita tadi ngambilnya lebih besar dari 75. Nah, 75 dia tuntas karena dia emang standar 75 gitu kan. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk ranking kita buat lagi sama dengan rank. Buka kurung, kita ambil nilai yang ini, kita pisahkan dengan titik koma, kita ambil lagi ini 90 dan seret ke bawah. Setelah itu kita kunci Fn F4, oke, berbarengan. Setelah itu kita tutup kurungnya, baru kita enter. Nah, kelihatan nih si Joko ini ranking 2, Budinya ranking berapa sih kalau misalkan ini. Kita tinggal seret aja ke bawah, kita nggak perlu buat rumus yang kayak tadi lagi, kita seret ke bawah, jadi dia langsung otomatis keisi. Nah, begitu ya teman-teman cara mencari rank dan mencari if, jika, dan jika hasil dari sebuah keputusan, jika dan hanya jika hasil dari sebuah keputusan. Jadi misalkan kita nggak perlu lagi nih misalkan ngelihat tuntas atau enggaknya kita satu-satu ngecek, nggak perlu. Jadi bisa menggunakan rumus if, dan untuk mencari rank juga bisa menggunakan rumus rank ya. Nah, setelah itu ini biar sesuai dengan nomor 1. Jadi kita nggak perlu cari nomor 1 yang di bawah sini, nomor itu nggak sesuai urutannya. Ini kita bisa ngeblok, kita klik kanan, baru di sini ada sort, kita pencet, baru pencet custom sort. Di sini kalian tinggal pilih aja by apa. Nah, ini kita buat by rank kan. Nah, by rank. Nah, jadinya yang satunya di sini tadi jadi naik ke sini otomatis gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman tentang fungsi logika, keempat fungsi logika ini. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat walaupun hanya sedikit. Oke, terima kasih ya. Bye bye teman-teman.